Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayati dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, kelas MKSB. Di sini saya akan memaparkan tugas UTS dari mata kuliah Bank dan Industri Keuangan non-bank. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu sejarah Bank Indonesia. Jadi, Bank Indonesia didirikan pada tanggal 24 Januari 1982 yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama The Javanese Bank. Jadi, bisa dibilang bank ini didirikan ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Lalu, pada tanggal 1 Juli 1953, The Javanese Bank mengalami nasionalisasi yang kemudian berganti namanya menjadi Bank Indonesia atau sekarang biasa kita kenal itu dengan sebutan BI. Kemudian ada pun tugas dari Bank Indonesia atau BI sebagai Bank Sentral Indonesia, yaitu adalah terdapat 3 pilar tugas Bank Indonesia. Yang pertama ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang dimana gunanya untuk menjaga sistem perekonomian di Indonesia agar tetap stabil, maka dibuatlah sebuah kebijakan moneter ini. Nah, di dalam kebijakan moneter ini, fungsinya itu untuk menjaga atau mengendalikan jumlah uang yang tersebar di masyarakat agar tetap stabil, sehingga harga barang-barang pokok juga akan dapat bisa dikendalikan. Kedua, ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu ada 2 sistem pembayaran yang bisa digunakan di Indonesia, yaitu sistem pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai, yang dimana tugas BI selaku Bank Sentral Indonesia itu untuk menciptakan sebuah aturan, standar, prosedur, dan kesepakatan yang akan dipakai pada sistem pembayaran, sehingga antara satu bank dengan bank yang lain, maka sistem pembayarannya akan sama. Dengan begitu, sistem pembayaran non-tunai dan tunai di Indonesia akan berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga ada mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Yang tujuannya dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kestabilan dalam sistem keuangan di Indonesia, serta membatasi resiko dan juga biaya krisis sistematik yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Nah, biasanya pengawasan yang dilakukan oleh BI merupakan pengawasan makroprudensial. Dengan tugas yang dimiliki oleh BI ini, maka sistem keuangan di Indonesia akan tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Kedua, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian dari OJK, tujuannya, fungsinya, dan tugasnya itu seperti apa. Jadi, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang dimana fungsinya itu untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, seperti misalnya asuransi, dana pensiun, terus lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi, OJK itu adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 21 tadi. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal itu secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapeten LK ke OJK itu pada tanggal 31 Desember 2012. Nah, sedangkan pengawasan di sektor perbankan itu beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro itu pada tahun 2015. Nah, tujuan OJK itu pada pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, bahwa OJK itu dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan ini terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakatnya.
Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga mendapatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, misalnya seperti sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Nah, OJK di sini dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran atau fairness. Di sini OJK ini fungsinya untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang integrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU nomor 21 tahun 2011, tugas utama dari OJK itu adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, ada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian pasar modal syariah, perbedaan sukuk, saham, dan reksadana, dan bagaimana mekanisme transaksi di pasar modal syariah tersebut. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan pasar modal syariah. Pasar modal syariah itu kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, kemudian juga terdapat produk dari pasar modal syariah. Nah, yang pertama itu ada saham, yang kedua ada sukuk, dan yang ketiga itu ada reksadana syariah. Nah, di sini saya kemudian menjelaskan perbedaan dari ketiga produk syariah tersebut. Yang pertama ada saham. Nah, saham ini merupakan surat berharga bukti pernyataan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti pernyataan tersebut pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut dengan tidak melanggar prinsip syariah. Dan yang kedua ada sukuk. Nah, sukuk ini merupakan istilah baru yang dikenal sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Nah, obligasi syariah di dunia internasional ini dikenal dengan sukuk. Nah, sukuk itu berasal dari bahasa Arab yang katanya itu suk, yang artinya tunggal, dan sukuk yang jamak memiliki arti dengan sertifikat atau not. Nah, obligasi syariah atau sukuk ini merupakan surat berharga yang berupa pernyataan modal yang diterbitkan oleh penerbit sukuk dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga ada reksadana syariah, di mana reksadana syariah ini merupakan uang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi atau MI. Nah, dana tersebut kemudian diberikan ke berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, reksadana syariah ini dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997. Nah, ditandai dengan penerbitan reksadana syariah dana reksa saham itu pada bulan Juli 1997. Nah, terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah. Ada 5 mekanisme. Yang pertama itu ada transaksi tanpa riba. Yang kedua ada terhindar dari praktek spekulasi. Yang ketiga itu hanya mentransaksikan efek syariah. Yang keempat ada emiten yang tergolong syariah. Dan yang kelima ada transaksi yang menggunakan akad. Yang terakhir, bolehkah asuransi syariah ini dibawa di tengah jalan? Boleh saja sesuai dengan penggunaannya atau sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya untuk resiko yang meninggal dunia, jadi harus segera menginformasikan kepada pihak perusahaan asuransi syariah bahwa pemilik polis ini sudah meninggal. Nah, perusahaan asuransi selanjutnya akan meminta surat kematian yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah setempat dan rumah sakit tempat dirawat. Adapun isi dari surat kematian itu adalah nama dan identitas pemilik polis. Nah, tempat meninggalnya, terus tanggal meninggal dan penyebab pemilik polis ini meninggal dunia.
Nah, setelah itu pihak asuransi hanya mengecek status asuransi pemilik polis apakah aktif atau tidak beserta nomor asuransinya. Nah, jika masih aktif, maka asuransi itu dapat diambil. Sekian pemaparan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.